Kita tentu sangat prihatin dengan terjadinya beberapa kasus korupsi dan KPK tidak akan pernah berhenti untuk melakukan penindakan terhadap kasus-kasus korupsi dan juga dilakukan dengan upaya pencegahan dan juga dilakukan dengan upaya pendidikan masyarakat. Saya kembali kepada perkara yang terjadi di PTDI. Pada awal tahun 2008, tersangka atas nama BS ini mengaku sebagai direktur utama PT Dirgantara Indonesia yang bersama-sama dengan tersangka IRZ selaku asisten direktur utama bidang bisnis bersama-sama dengan para pihak yang lain. Upeti PT Dirgantara terbongkar. Wow, ada nama Muldoko nih. Inilah orang-orang di dalamnya. Dalam setiap kegiatan, tentu tersangka BS sebagai direktur utama dan dibantu oleh para pihak bekerja sama dengan mitra atau hakim untuk memenuhi beberapa kebutuhan terkait operasional perusahaan. Apa yang sudah kita peroleh hari ini, kita yakini kita sudah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang panjang sehingga kita menemukan alat bukti yang cukup sehingga membuat terangnya suatu perkara pidana dan kita temukan tersangka. Untuk perbuatan para pihak tersangka, negara dirugikan kurang lebih 330 miliar. Tentu kita bertanya, kerugian negara kurang lebih 330 miliar itu di masa pandemi yang sekarang dengan program bantuan sosial yang kurang lebih per kakak 600.000 mulai bulan April, Mei, dan Juni, sementara di bulan Juli, Agustus sampai Desember 300.000 perkara, maka nilai uang kerugian negara sebesar 330 miliar kalau kita bagikan untuk bantuan sosial, maka akan menyelamatkan warga kita kurang lebih 1.100.000 kakak. Saya kira ini yang kita serius, ini yang kita kejar dalam rangka penyelamatan kerugian negara. PT Dirgantara diduga berikan upeti untuk pejabat Kemenhan sampai TNI. Ada nama Muldoko. Gelora.co. PT Dirgantara Indonesia diduga memberikan upeti atau uang ke sejumlah pejabat di Kementerian Pertahanan, TNI, dan lembaga negara lainnya sepanjang 2008-2016. Seperti dikutip dari investigasi majalah Tempo edisi Sabtu 24 Oktober 2020, total upeti mencapai 178,98 miliar dan uang itu merupakan imbalan atas 79 kontrak dari pemberi kerja, lembaga pemilik anggaran yang disebut sebagai end user, yang sebagian diantaranya untuk pengadaan pesawat dan helikopter. Dalam salah satu berkas yang berjudul Proyek Helikopter Bell 412EP Kemhan TNI AD APBNP 2011, tertulis nama mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsikal Madya Eris Herianto di kolom uang tercatat 250 juta rupiah. Dalam dokumen berbeda ada juga nama Jenderal Muldoko yang menjabat Kasat selama 3 bulan pada 2013 dan kini Kepala Staf Kepresidenan. Pada kolom uang tertera angka 1 miliar. Di bawah Muldoko berderet nama perwira lain beserta jumlah duit dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Angka total untuk Markas Besar Angkatan Darat 2,35 miliar rupiah. Pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Ali Fikri mengatakan, lembaran berkas tersebut sudah dikantongi lembaganya. KPK mendapatkannya dari perusahaan rekanan PT Dirgantara ketika mengusut korupsi di perusahaan plat merah bidang penerbangan ini. Uang dari PTDI yang dikeluarkan untuk mitra dan digunakan lagi untuk berbagai kebutuhan tersebut akan ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik.
Demikian kata Ali seperti dikutip dari majalah Tempo edisi 26 Oktober sampai 1 November 2020. Ali enggan menyebutkan nama-nama penerima aliran dana tersebut. Menurut dia, penyidik masih berfokus merampungkan pengusutan korupsi pengadaan pesawat dan helikopter oleh PT Dirgantara. Sudah ada 6 tersangka yang dijerat dengan kerugian negara mencapai 202,19 miliar dan 8,6 juta US dollar atau totalnya mencapai 303 miliar. Untuk siapa-siapanya nanti akan dibuka di persidangan oleh penuntut umum. Adapun Eri Sarianto membantah menerima duit sebagaimana tertulis dalam catatan, jangan memancing saya mengomentari berita yang saya sendiri tidak akui. Sekjen bukan pejabat yang menentukan kenapa harus terima uang. Lebih baik ke Kemhan saja untuk dapatkan data akurat, begitulah katanya. Budiman juga mengatakan tidak pernah menerima setoran dari PT Dirgantara Indonesia ataupun rekanannya. Tidak pernah menerima sama sekali karena memang kami tidak mau, kata Budiman, yang belakangan menjadi kasat sebelum digantikan oleh Muldoko. Sanggahan juga disampaikan Muldoko, dia menjadi kasat hanyalah 3 bulan, tidak sempat mengurusi pengadaan. Dan bagaimana uang dari PT Dirgantara Indonesia diduga mengalir ke Kementerian Pertahanan dan TNI. KPK tetapkan Dirut PT PAL tersangka baru kasus korupsi di PT Dirgantara Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 1 tersangka baru terkait pengembangan kasus dugaan korupsi dalam kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia Persero tahun 2007-2017. Tersangka baru itu adalah Direktur Utama atau Dirut PT PAL Indonesia, Budi Saleh atau Bus. Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke penyidikan dan menetapkan tersangka pada 12 Maret 2020 yakni Bus, kata Deputi Penindakan KPK Karyoto saat menggelar konferensi pers di KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Budiman Saleh diduga terlibat korupsi ketika menjabat di PT Dirgantara Indonesia sebagai Direktur Aerostructure 2007 sampai 2010, Direktur Aircraft Integration 2010-2012 dan Direktur Niaga dan Restrukturisasi 2012-2017. Dan saat ini Budiman Saleh merupakan Direktur Utama PT PAL. Kasus ini bermulai ketika Direksi PT DI Persero periode 2007-2010 melaksanakan rapat Dewan Direksi pada akhir tahun 2007. Rapat tersebut antara lain membahas dan menyetujui penggunaan mitra penjualan, keagenan beserta besaran nilai imbalan mitra dalam rangka memberikan dana kepada pembeli PT DI atau end user untuk memperoleh proyek. Rapat tersebut juga membahas pelaksanaan teknis kegiatan mitra penjualan dilakukan di direktorat terkait tanpa persetujuan BOD dengan dasar pemberian kuasa BOD kepada direktorat terkait. Kemudian juga terkait persetujuan atau kesepakatan untuk menggunakan mitra penjualan sebagai cara untuk memperoleh dana khusus guna memberikan kepada end user dilanjutkan oleh direksi periode 2010-2017. Sebagai pelaksanaan tindak lanjut persetujuan direksi tersebut, para pihak di PT DI Persero melakukan kerjasama dengan Didi Laksamana serta para pihak di 5 perusahaan PT BTP, PT AMK, PT ASP, PT PMA, dan PT NPB, serta Ferry Santosa Subrata selaku Dirut PT SBU untuk menjadi mitra penjualan. Adapun penandatanganan kontrak mitra penjualan tersebut sebanyak 52 kontrak selama periode 2008-2016. Kontrak mitra penjualan tersebut diduga adalah fiktif dan hanya sebagai dasar pengeluaran dana dari PT DI dalam rangka pengumpulan dana untuk diberikan kepada end user. Pembayaran dari PT DI kepada perusahaan mitra penjualan yang pekerjaannya diduga fiktif tersebut dilakukan dengan cara mentransfer langsung ke rekening perusahaan mitra penjualan. Kemudian sejumlah yang ada di rekening tersebut dikembalikan secara transfer tunai ke cek ke pihak-pihak di PT DI maupun ke pihak lain atas perintah pihak PT DI Persero serta digunakan sebagai fee mitra penjualan. Dan selanjutnya dana yang dihimpun para pihak di PT DI melalui pekerjaan mitra penjualan yang diduga fiktif tersebut digunakan untuk pemberian aliran dana kepada pejabat PT DI, pembayaran komitmen manajemen kepada pihak pemilik pekerja dan pihak-pihak lain serta pengeluaran lainnya. Sementara peran tersangka Budiman Saleh dalam perkara ini yaitu diduga menerima kuasa dari tersangka mantan Dirut PT DI Budi Santoso untuk menandatangani perjanjian kemitraan dengan mitra penjualan. Selain itu, Budiman Saleh disebut turut memberikan kadif penjualan agar memproses lebih lanjut tagihan dari mitra penjualan. Meskipun kata Karyoto, Budiman juga mengetahui mitra penjualan tidak melakukan pekerjaan pemasaran. Dari dugaan perbuatan melawan hukum tersebut di atas mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara pada PT DI senilai
Rp202.196.497.761 dan sebesar $8.050.945 dan total kerugian negara diperkirakan mencapai 315 miliar. Dari hasil penyelidikan sejauh ini, tersangka Budiman Saleh diduga menerima aliran dana hasil pencairan pembayaran pekerja mitra penjualan fiktif tersebut sebesar Rp686.185.000. Atas perbuatannya, Budiman Saleh diduga melanggar pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.